Lagi, insya Allah beberapa menit lagi akan kita mulai. Diharapkan teman-teman bersiap-siap, ya, fokus, dijaga adabnya, walaupun dalam kondisi online, Zoom seperti ini, ya. Tapi harapannya adab-adab dalam bermajelis ilmu tetap dijaga, yaitu mendengarkan ustaz yang akan memberikan ilmunya, fokus, tidak mengerjakan hal lainnya. Lalu untuk suara bisa dimatikan dan kamera bisa dihidupkan agar kita saling kenal. Jika yang berhalangan, tidak apa-apa. Yang uzur syar'i, ya. Kalau mau menyiapkan catatannya boleh, ahsan, ya. Barangkali ada yang ingin dicatat, ya, poin-poin penting, dan boleh sekali teman-teman bisa share di grup ataupun nanti boleh dibuat di story Instagramnya dan tag Hobi Ngaji Indonesia biar manfaatnya lebih luas lagi, insya Allah. Ya, kita menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat, insya Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Oke. Sudah 65. Aisyah Humaira dari Sragentina. Masya Allah, Sragentina itu di mana? Baru dengar nih, Sragentina. Ayo. Jawa Tengah, Masya Allah. Zofiro Konita, Pekanbaru, Masya Allah. Untuk Nisa, Bogor, Masya Allah. Untuk Ustadz Raffi Maisani, apa diganti besok, Kak? Belum tahu bagaimananya, ya. Apakah beliau memang berhalangan untuk hari ini dan besok? Tapi insya Allah apa akan disampaikan, ya. Untuk sementara informasinya adalah beliau berhalangan untuk hadir. Alhamdulillah, Ustadz Amar Al-Amudi sudah bersama kita. Kalau begitu insya Allah kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap, Ustadz? Bismillah aja. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah saat bersama kita, insya Allah akan segera kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada seluruh peserta. Perkenalkan, saya Taz Khamsa Fadila Amha. Insya Allah malam ini akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sebagai pembawa acara dalam kajian Al-Quran Lintas 4 Negara yang diselenggarakan oleh Hobi Ngaji Indonesia. Semoga kehadiran kita malam ini menjadi bagian dari langkah-langkah yang diridhoi Allah Ta'ala dan diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat. Acara malam ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Amar Al-Amudi LC. Yang insya Allah Alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Dan kembali Ana informasikan, qadarullah Ustaz Muhammad Rafi Maisani berhalangan untuk hadir. Jadi insya Allah untuk hari ini full dengan Ustaz Amar, insya Allah. Dan insya Allah setelah sesi kajian, di akhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi disiapkan, ya, dipersilahkan untuk disiapkan catatan dan pertanyaan terbaiknya. Dan insya Allah jika pertanyaannya tidak cukup waktunya untuk dijawab semua, kita ada grup yang insya Allah itu bisa digunakan untuk sharing, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan kembali di grup tersebut. Baik,
tanpa berlama-lama, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Muhammad Amar Al-Mudi LC. Kepada Ustaz, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua, Ustadz, Ustadzah, adik-adik, abang-abang, mbak-mbak dari berbagai daerah? Tadi sudah disapa oleh Ustazah Konsa. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ustazah Konsa, Fadilah Amha yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi pada sesi pertama kali ini. Kemudian saya ucapkan mohon maaf juga kepada para peserta yang telah menunggu dari jam 7 tadi, karena ada perubahan waktu dikarenakan salah satu pemateri kita itu berhalangan hadir, karena beliau ada agenda mendadak Syekh beliau yang dari Shinqit, Syekh Muhammad Amin Al-Shinqiti, yang beliau menyetorkan hafalan beliau di Madinah Al-Munawwarah itu kebetulan lagi datang ke Indonesia. Sehingga beliau baru banget dadakan tadi siang itu diminta untuk menemani gurunya, yaitu Syekh Muhammad Amin, untuk ke tempat kediaman beliau sampai besok malam. Sehingga kemungkinan besar Ustadz Raffi Maisani berhalangan hadir sampai besok. Tapi insya Allah besok ada dua Ustadz yang sangat keren, yaitu Ustadz Muhammad Asadullah dan Ustadz Zaki Al-Faruq. Sebelumnya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai yang datang dari berbagai daerah, saya senang sekali bisa bertatap muka kepada teman-teman sekalian yang sangat antusias dalam hal ilmu Al-Quran ini, karena ketika teman-teman telah ditunjukkan untuk diarahkan hatinya kepada Allah, untuk semangat dalam mencari tahu apa itu ilmu Al-Quran dan cabang-cabangnya, terkait tentang hafalan, baik itu tentang sejarah. Tapi pada tema kali ini insya Allah saya pribadi akan membawakan tema yang sangat mungkin jarang dibahas oleh orang-orang dalam hal kajian Al-Quran secara umum. Karena ini tema berkaitan dengan salah satu tradisi atau salah satu ciri khas bangsa lain itu menjaga Al-Quran. Nah, jadi sekarang pembahasan kita adalah terkait bagaimana Ahlul Maghribil Aqsa itu menjaga Al-Quran. Bagaimana Ahlul Maghribil Aqsa itu menjaga Al-Quran. Saya di sini akan izin share screen. Saya akan menyampaikan beberapa slide. Semoga tidak. Tunggu minum. Oke. Telah terlihat di sini judulnya. Tema yang akan kita bahas malam ini, pembahasan yang akan kita kulik terkait tentang bagaimana Ahlul Maghribil Aqsa itu menjaga Al-Quran. Kalau mungkin selama ini kita mengenal bangsa Indonesia, bagaimana tata cara kita itu, penduduk masyarakat Indonesia itu menghafal Al-Quran dari mulai kecil sampai dewasa, sehingga Al-Quran dan Islam bisa tersebar luas, lestari di Indonesia. Mungkin kita telah mengenalnya, meskipun kita tidak menyadari bagaimana metodenya. Tapi
setidaknya kita telah mengetahui melalui tajribah-tajribah atau kebiasaan-kebiasaan kita atau pengalaman-pengalaman kita yang kita rasakan, yang kita tapaki, yang kita alami di masa kecil sampai kita besar. Kita di situ sudah mendapat tasawur atau gambaran bagaimana metode atau bagaimana tata cara penduduk dan masyarakat Indonesia itu menjaga Al-Quran. Dari mulai kecil, dari mulai belajar huruf, kemudian dari mulai belajar kata-kata Al-Quran, dari mulai belajar membaca Iqra, kemudian naik level ke tingkat Al-Quran, sampai tingkat hafalan, sampai tingkat tafsir, dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini, insya Allah, kita akan membahas bagaimana Ahlul Maghribil Aqsa menjaga Al-Quran. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tentu kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan Maghribil Aqsa. Apa yang dimaksud dengan Maghribul Aqsa? Di mana sih wilayah Maghribul Aqsa itu? Ya, wilayah Maghribul Aqsa yang akan kita bahas di sini adalah istilah ini itu dipakai oleh para ulama pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu ketika mereka menyebut daerah Maghribul Aqsa, itu yang mereka maksud adalah wilayah Maroko, Mauritania, dan Al-Andalus. Maroko, Mauritania, dan Al-Andalus saat ini. Atau Spanyol saat ini. Kemudian, mungkin kita mengenal dengan istilah yang namanya Al-Maghrib Al-Arabi. Ya, Al-Maghrib Al-Arabi. Adapun Al-Maghrib Al-Arabi sendiri itu terdiri dari beberapa negara ya, saat ini. Yaitu negara-negara Arab yang terletak di wilayah utara Afrika. Negara-negara Arab yang terletak di wilayah utara benua Afrika. Yang pada saat ini itu terdiri dari 5 negara. Terdiri dari 5 negara. Yang pertama adalah Maroko, yang kedua adalah Aljazair, yang ketiga adalah Tunisia, yang keempat adalah Mauritania, dan yang kelima adalah Libya. Dan ketika mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya Al-Maghribul Awsat. Al-Maghribul Awsat itu adalah daerah yang saat ini bernama Aljazair. Adapun Al-Maghribul Adna itu adalah daerah yang saat ini negaranya adalah Tunisia. Adapun Al-Maghribul Aqsa atau daerah negara Arab yang paling ujung, Aqsa itu artinya paling jauh. Artinya secara tata letak geografis negara ini itu terletak yang paling ujung. Sebagaimana kita ketahui bahwa Maroko adalah negara yang berbatasan dengan Spanyol. Yang di sanalah terletak namanya Selat Gibraltar yang menjadi penghubung, yang menjadi pemisah antara Maroko dan Spanyol. Itu di Konja dan di Tarifa. Nah, itu terkait tentang yang dimaksud dengan Al-Maghribul Aqsa. Kita sepakati bahwa saat ini adalah daerah yang bernama Maroko. Kemudian apakah ada teman-teman yang hadir pada kajian malam ini berasal dari Jawa Barat? Hadir, Ustaz. Adakah teman-teman? Ada, Ada ya? Ustaz. Dari mana, Ustaz? Alhamdulillah banyak. Bekasi. Banyak, ya? Oh, dari Bekasi. Garut. Insyaallah, Ustaz Aziz. Bandung, Ustaz. Bandung. Oke. Bandung. Ada yang dari Garut? Ada yang dari Garut? Garut, Ustaz, Garut, hadir Garut. Oh, oke. Saya mau nanya, sepertinya di Garut ada daerah yang bernama Maroko juga ya, Mas? Kurang tahu sih, Ustaz. Nah, ternyata kita temukan juga Al-Maghribul Aqsa ini
tersebar sampai di Indonesia. Ada daerah di Indonesia yang bernama Maroko. Ada daerah di Indonesia yang bernama Maroko. Ternyata setelah saya cari di Google Maps, itu ada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sehingga bisa kita lihat ada desa yang bernama Maroko. Kantor Kepala Desa Maroko, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Garut. Jadi ini intermezzo saja ya. Jadi tadi ya kita sepakati bahwa Maghribul Aqsa yang dimaksud di sini adalah Maroko. Meskipun dalam sejarahnya itu sejarah Al-Maghrib dan sejarah masuknya Al-Quran ke daerah Maghrib itu tak lepas dari Maghrib secara umum. Maghrib secara umum baik itu Kairoan, Tunisia, baik itu Tilmisan di Aljazair, dan sampai ke Al-Andalusia yang sekarang adalah Spanyol. Itu saling berkaitan. Karena pada generasi abad kedua Hijriah, abad ketiga Hijriah itu penaklukan dari Bani Umayyah yang mengutus Sayyidina Uqbah bin Nafi' itu membuka Futuhat Islamiyah sampai ke Afrika. Sehingga secara umum mereka terkena atau dimasuki risalah Islam dan risalah Al-Quran itu sejak saat itu. Ketika Futuhat Islamiyah sampai ke benua Afrika, terkhusus ke daerah-daerah Maroko, Tunisia, Aljazair, dan Al-Andalus Spanyol. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dulu. Saya ingin tadi terkait tentang sedikit cuplikan tentang bagaimana negara Maroko itu suasananya ya. Biar teman-teman penasaran dan teman-teman insya Allah bisa berkunjung ke negara yang namanya Maroko. Maroko itu memiliki sejarah panjang dalam tradisi keislaman, terutama karena dia termasuk yang dimasuki negara atau wilayah yang dimasuki Islam sejak awal-awal Hijriah. Abad kedua Hijriah itu telah berdiri daulah yang namanya Daulah Andalusiyah. Daulah Andalusiyah itu dibangun oleh Mulai Idris Al-Akbar yang merupakan cucu keempat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Jadi Maroko itu memiliki peran yang sangat sakral atau peran yang sangat sentral dari penyebaran Islam dan penyebaran Al-Quran ke wilayah Al-Maghrib Al-Arabi dan Al-Maghribul Aqsa secara khusus. Kemudian kemarin saya spill dikit terkait tentang perkataan yang sering dikatakan atau diucapkan oleh ini terutama orang-orang Maroko. Ini perkataan ini tersebar luas di kalangan orang-orang Maroko, di kalangan para masyayikh kami di Maroko, bahwa nazal Al-Quran Al-Karim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hijaz. Kemudian fa'amila bihil Arab. Al-Quran ini diamalkan oleh orang-orang Arab. Wa qara'ahul Misriyun. Dan dibaca oleh orang-orang Mesir. Wa katabahul Atraq. Dan ditulis oleh orang-orang Turki. Dan wa fassarahul Furs. Dan ditafsirkan oleh orang-orang Persia. Wa hafizahul Magharibah. Dan dihafal oleh orang-orang penduduk Maghrib. Maka istilah ini tidaklah datang berlebihan atau tidaklah datang tanpa landasan. Akan tetapi perkataan ini memang ada sandarannya dan sesuai dengan faktanya seperti itu. Peribahasa ini bahwa betul Al-Quran diturunkan pada Rasulullah SAW di negeri Hijaz. Ya, di negeri Hijaz. Kemudian ketika Al-Quran itu turun, kondisi masyarakat Mekah, masyarakat Hijaz ketika itu dalam keterpurukan yang sangat amat buruk, keterpurukan yang sangat amat dalam, sehingga risalah Islam Allah takdirkan untuk turun melalui keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu melalui Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih Hijaz sebagai tempat diutusnya Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari sejahiliyahnya peradaban, ketika Al-Quran itu turun dan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya ketika itu adalah orang-orang yang sangat langsung atau sangat tanggap terhadap apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga mereka mengamalkan langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran. Maka tidak salah bahwa ketika kita mendengar dan kita ketahui bersama bahwa dahulu para sahabat itu tidak akan melewati 10 ayat sebelum mereka membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Mereka tidak akan melewatkan ayat-ayat tersebut sampai mereka mengamalkannya. Juga ini bisa kita lihat dari salah satu contoh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Umar itu selama hidupnya sepanjang hayatnya beliau hanya sanggup menghafal surah Al-Baqarah. Tapi sahabat Umar adalah sahabat yang sangat-sangat bisa memahami Al-Quran, dan banyak dari sebab karena sahabat Umar ini banyak karena beliaulah Al-Quran itu diturunkan. Karena pertanyaan beliau kepada Rasulullah, Al-Quran itu diturunkan. Jadi, fa'amila bihil Arab. Maka betul, orang-orang Arab itu orang yang paling mengamalkan Al-Quran ketika zaman Rasulullah SAW. Ini juga didukung oleh pemikirannya Malik bin Nabi terkait tentang siklus peradaban, bahwa ketika peradaban itu kuat secara ruh, maka peradaban akan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Yang tadinya sangat mundur, kemudian ketika ruhnya kuat, karena sebab Al-Quran yang turun kepada mereka, kemudian mereka adalah orang yang paling paham, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka,
mereka adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran, sehingga orang kafir Quraisy pun ketika mendengar Al-Quran itu hatinya bergetar. Meskipun mereka bukan orang yang beriman. Karena apa? Karena mereka paham dengan makna-makna di balik lafal-lafal yang ada pada dalam Al-Quran. Maka mereka memahaminya, kemudian mereka mendapatkan penjelasan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menerapkan isi dan intisari dari apa yang mereka dengarkan dan apa yang mereka pahami, sehingga mereka bisa menjadi generasi terbaik. Jika roh suatu generasi kuat, maka akan maju secara signifikan suatu peradaban. Kemudian ketika suatu peradaban itu mengedepankan akal daripada roh, artinya roh kalah, kemudian akal itu naik, maka peradaban akan mengalami kemerosotan, sehingga nanti level ketiga itu menurut beliau bahwa ketika suatu peradaban itu mengedepankan hawa nafsu atau ego, maka disitulah peradaban yang semerosot-merosotnya peradaban. Maka kita setujui dan kita sepakati betul Al-Quran diamalkan oleh orang Arab. Wa qara'ahul Misriyun. Dan dibaca oleh orang-orang Mesir. Maksudnya adalah banyak ahlul Misr, ya, itu terkenal dengan orang-orang yang paling paham dengan qiraat. Itu dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai saat ini, kita ketika teman-teman mahasiswa yang ingin melanjutkan misal ke Al-Azhar atau ke Kairo, itu mereka sudah mengetahui bahwa di Kairo, di Mesir itu adalah tempatnya orang-orang pakar qiraat, yaitu yang paham dan yang sangat mendalami perbedaan bacaan, baik itu qiraah sab'ah maupun qiraah asyarah. Ini yang dimaksud dengan wa qara'ahul Misriyun. Wa katabahul Atraq, dan ditulis oleh orang-orang Turki. Maka ini kembali kepada sejarah bahwa percetakan pertama kali adalah percetakan riwayat Hafiz ketika zaman Ottoman atau dinasti Utsmaniyah. Itu percetakan pertama kali, mushaf pertama kali dicetak dalam riwayat Hafiz. Kemudian dinasti Ottoman ini atau Turki Utsmani ini menyebarkan mushaf tersebut ke penjuru wilayah yang mereka kuasai. Sehingga di sini diibaratkan dan Al-Quran ditulis oleh orang-orang Turki. Karena mereka adalah salah satu pelopor terbesar tersebarnya mushaf riwayat Hafiz di dunia ini. Maka sampai saat ini kita rasakan riwayat Hafiz menjadi riwayat yang paling banyak dipakai oleh penduduk dunia di seluruh negeri. Hanya beberapa negara saja yang masih menggunakan riwayat-riwayat selain Hafiz, seperti Maroko. Maroko itu menggunakan riwayat Imam Warsh dari Imam Nafi'. Seperti Sudan itu menggunakan riwayat Imam Abu Amr dan lain-lain. Sehingga di sini betul ya, wa katabahul Atraq, dan Al-Quran itu ditulis oleh orang-orang Turki. Wa fassarahul Furs, ya, dan ditafsirkan oleh orang-orang Persia. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak para mufassir yang datang dari daerah Persia, seperti sebut saja Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, pemilik tafsir Mafatihul Ghaib, atau Imam At-Ta'alabi, atau Imam Al-Baydawi, ya. Itu banyak para mufassir besar itu terlahir dari negara Persia, dari negara yang saat ini dikenal dengan Iran. Maka betul berarti orang-orang Persia itu banyak yang menjadi mufassir. Semua ulama mufassir yang dalam hal bahasa,
atau dalam hal balaghah, itu pasti merujuknya ke tafsir Al-Kasyaf punya Imam Mama lagi modal. Az-Zamakhsyari. Nah, Imam Az-Zamakhsyari itu berasal dari wilayah Persia. Maka Mau jalan nggak? kita sepakati juga bahwa Al-Quran betul banyak ditafsirkan, banyak lahir para mufasir yang berasal dari negara Persia. Wa hafizahul maghariba. Hafizahul maghariba. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa di sini istilahnya dihafal oleh penduduk Maghrib? Apakah orang-orang Maroko saja yang menghafalnya? Tentu tidak. Ini hanya sebagai istilah ciri khas saja karena ainayah atau perhatian mereka itu lebih besar daripada bangsa-bangsa lainnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bagaimana orang Arab itu mengamalkan Al-Quran, bagaimana orang Mesir itu membaca Al-Quran, bagaimana orang-orang Turki itu menuliskan Al-Quran, dan bagaimana orang-orang Persia mentafsirkan Al-Quran, maka orang-orang Maroko memiliki mumayyizah atau ciri khas mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran lebih kuat atau lebih hafal gitu, lebih kuat, lebih hafal daripada bangsa lainnya. Kenapa? Nah, ini pertanyaan kenapa itu yang akan kita jawab pada pertemuan kali ini, insyaallah. Insyaallah. Nah, kemudian lanjut ke tata cara atau sebab-sebab yang membuat yang menjadi bagian dari proses mereka menjaga Al-Quran. Proses mereka menjaga Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Poin pertama, teman-teman, mereka itu menjadi orang yang dikenal dengan orang-orang yang sangat menjaga Al-Quran. Poin pertama itu karena mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai prioritas. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai prioritas. Dalam hal apa? Maka mereka itu dalam tradisi masyarakat Ahlul Maghrib dahulu, sampai saat ini beberapa di desa-desa terutama, atau yang namanya Bawadi atau Badiyah, Bawadi jamaknya, itu desa-desa yang berada di pegunungan Atlas, Maroko, itu sangat memegang teguh prinsip bahwa anak-anak mereka itu tidak akan dilarikan untuk belajar hal lain kecuali setelah mereka menghafal Al-Quran. Orang-orang Maroko, dalam tradisi mereka, dalam adat mereka, dalam kebiasaan mereka, itu mereka tidak akan mempersilahkan anak mereka belajar hal lain sebelum mereka hafal Al-Quran. Belajar hal lain sebelum mereka hafal Al-Quran. Maka kita dapati dalam kutab itu suatu tempat ngajinya orang Maroko. Ibaratnya TPA-nya kita lah, gitu kan. TPQ, TPA di Indonesia. Jadi mereka namanya kutab gitu. Di kutab ini mereka tidak ada kegiatan lain kecuali menghafal Al-Quran. Kemudian untuk orang-orang yang santri-santri atau thalib-thalib yang itu hafalannya udah agak banyak, itu mereka akan menambah matan, yaitu matan fikih dasar yang bernama Ibnu Ashir. Matan fikih dasar yang bernama Ibnu Ashir, yang memang itu mereka pakai dalam keseharian, ibadah keseharian gitu, sholat, wudhu, kemudian puasa. Itu mereka menghafal matan Ibnu Ashir. Dan ini pun hanya dipraktikkan oleh beberapa kutab saja, tidak semua kutab. Mayoritasnya adalah kutab-kutab itu semua kutab itu tidak belajar hal lain kecuali mereka menghafal Al-Quran. Santrinya gimana dalam kutab itu? Sama. Santrinya ada dua golongan santri. Ada yang santri kalong, santri yang pulang pergi, seperti kita ini, seperti TPA di Indonesia, TPQ di Indonesia, yang kegiatannya hanya sore. Tapi bedanya, kalau di Maroko itu
itu kegiatannya subuh, mereka ada kegiatan. Jadi ketika sholat subuh, itu anak-anak itu sudah sholat subuh berjamaah. Untuk nantinya mengikuti yang namanya hizbur rotib, atau adat kebiasaan membaca Al-Quran setengah juz setelah subuh. Setelah itu mereka menghafal, siangnya mereka sekolah. Anak-anak siangnya mereka sekolah untuk zaman sekarang, ya. Bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya misal di TK, di jenjang TK atau di jenjang SD, itu mereka tetap menaruh anaknya di kutab. Tapi di desa-desa kebanyakan itu anaknya dipondokkan dan anaknya diinapkan di kutab tersebut, sehingga mereka fokus untuk menghafal Al-Quran. Jadi ini poin pertama, kenapa mereka bisa mutamayyiz atau dikenal oleh dunia bahwa mereka adalah orang yang menghafal Al-Quran lebih dari yang lain. Karena poin tadi pertama, mereka menjadikan Al-Quran sebagai prioritas sebelum belajar yang lain. Hal ini juga menjadi kebiasaan para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu itu menjadikan Al-Quran itu hatam dulu, baru menguasai ilmu lain. Ya, Al-Quran itu hatam dulu, baru menguasai ilmu lain. Mereka hatam pada umur 7 tahun, mereka hatam pada umur 10 tahun, pada umur 13 tahun, baru mereka bisa pakar di bidang-bidang lain setelah dasarnya mereka kuasai. Apa dasarnya? Dasar segala ilmu adalah Al-Quran. Poin kedua adalah tradisi dan adat yang mendukung. Ini adalah gambar yang saya ambil ketika saya mengikuti acara Multaqo Alami. Ini di salah satu kutab di Maroko, di Gunung Erden namanya, Gunung Erden. Itu salah satu wilayah yang berada di wilayah Sus, ya, namanya Tarudan. Ini adalah hataman 1000 kali hatam. Jadi anak-anak kutab, anak-anak pesantren itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 1000 kali. Banyak 1000 kali dalam waktu 1 tahun, tapi dalam waktu 1 tahun. Nah, ini puncak acaranya. Tradisi dan adat yang mendukung. Artinya mereka memiliki adat-adat yang memang mendukung untuk Ahlul Quran itu berlomba-lomba dalam menghafalkan Al-Quran. Seperti itu. Pertama, kita mengenalnya, kita sebut dengan Hizbur Ratib. Hizbur Ratib adalah tradisi yang dipraktekkan oleh seluruh masjid yang ada di Maroko. Karena itu tradisi telah ada pada abad keempat Hijriah. Itu Maroko telah menjalani kebiasaan di seluruh masjid sepakat ba'da subuh dan ba'da maghrib itu akan ada yang namanya ngaji bersama, ya, ngaji bersama setelah salat sunnah. Kemudian mereka membuat lingkaran, melingkari imam mereka, ya, imam salat mereka atau imam masjid tersebut yang disebut dengan faqih. Itu mereka melingkarinya, kemudian mereka ngaji setengah juz. Itu rutinan setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib. Dan itu rata di seluruh Maroko, di seluruh masjid di Maroko. Karena itu ketentuan dari raja, Amirul Mukminin, raja. Nah, maka dari kebiasaan ini, anak-anak kecil yang dibawa oleh orang tuanya sholat ke masjid, itu mereka terbiasa mendengar Al-Quran sedari kecil. Dan mendengarnya itu nggak hanya sesekali, udah, kemudian dengar lagi, udah. Itu mereka mendengar setiap hari. Mereka mendengar setiap hari, 1 hari 1 juz, dan dalam 30 hari mereka akan menghatamkan Al-Quran. Maka saya temui juga banyak orang-orang Maroko, bapak-bapak, yang umurnya sudah tua seperti itu, mereka bisa hafal Al-Quran, tapi mereka tidak nggak pernah ngafal. Mereka hafal Quran karena dari umur mereka muda sampai mereka tua mengikuti rutinitas ini, yaitu membaca Al-Quran ba'da subuh dan ba'da maghrib, sampai mereka hafal karena terlalu sering mendengar. Saya perhatikan di setiap masjid itu ada beberapa orang bapak-bapak yang dia bacanya udah nggak megang mushaf lagi.
artinya udah dalam hafalan. Dan ketika saya tanya ke imamnya, itu kenapa dia nggak megang mushaf lagi? Apakah dia hafal? Iya, dia sudah hafal. Apakah dia dulunya menghafal di pesantren atau di kutab? Jawabannya tidak, karena dia telah mengikuti rutinitas ini dari kecil sehingga dia hafal jalur mendengar. Dia hafal jalur membaca dan mendengar karena terlalu sering. Nah, itu tradisi dan adat yang mendukung. Juga tradisi kedua adalah mereka itu ketika ada misal di satu kampung ada satu orang yang selesai hafalan 30 juz. Maka ketika mereka selesai, itu mereka mengadakan haflah atau acara yang anak yang telah selesai ini akan dinaikkan ke atas kuda dengan atribut-atribut yang megah seperti itu, pakai jubah Maroko, jalabah seperti ini, kemudian pakai peci, kemudian pakai silham, selendang Maroko. Kemudian anak ini dituntun atau diarak, bukan diarak, dituntun ya berarti, dituntun mengelilingi kampung seperti itu. Kemudian orang-orang bertepuk ria dan bergembira seperti itu. Maka ini juga yang menjadi dorongan oleh para anak muda, para anak kecil untuk mereka menghafal Al-Quran. Karena mereka tahu mereka akan mendapatkan reward ketika mereka selesai Al-Quran. Ketika mereka selesai Al-Quran. Ini kita belum bahas ke dalam-dalam. Karena silakan teman-teman sediakan pertanyaan. Karena ini saya hanya menyinggung secara umumnya saja. Kalau yang dalam-dalam silakan teman-teman siapkan pertanyaan terkait orang-orang Maroko menghafal Al-Quran. Kemudian, poin ketiga adalah mereka menghafal dengan cara menghafal para sahabat. Bagaimana cara menghafal para sahabat? Sekarang saya tanya, apakah di zaman sahabat sudah ada mushaf? Belum. Jadi sahabat menghafalnya gimana? Mendengar. Mendengar. Oke, betul. Cara pertama, cara menghafal sahabat adalah dengan mendengarkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu metode pertama sahabat menghafal Al-Quran. Jadi orang Arab dahulu memang disebut orang yang ummi atau tidak bisa membaca. Tapi ingatan mereka sangat kuat sehingga mereka ketika mendengar ayat Al-Quran mereka bisa langsung menghafalnya. Mereka bisa langsung menghafalnya. Nah, ini metode menghafal sahabat pertama. Ya, metode pertama sahabat menghafal Al-Quran yaitu jalur mendengar. Imma itu mendengar dari lisan Rasulullah SAW secara langsung, ataupun mereka mendengar dari orang yang mendengar dari Rasulullah, sahabat yang lain. Ya, itu pertama. Kedua, mereka menghafal dari tulisan mereka. Jadi Rasulullah ketika ayat itu turun, mereka ada yang menuliskannya, ya, menuliskan ayat yang Rasulullah SAW baca. Sehingga mereka tulis itu di pelepah kurma. Zaman itu belum ada buku. Jadi mereka alasnya itu pakai pelepah kurma. Ataupun pakai di batu. Ataupun di batu. Ataupun di pelana kuda. Dan di pokoknya yang bisa dijadikan alas untuk tempat tulis. Mereka menuliskan Al-Quran di situ. Nah, maka metode kedua para sahabat menghafal Al-Quran adalah dengan cara menuliskannya di pelepah kurma, di batu, di pelana kuda, dan lain-lain yang memang bisa dituliskan. Nah, tradisi ini berjalan. Kemudian inovasi-inovasi itu muncul sehingga ada tradisi itu dikenal dari abad kedua Hijriah, itu telah dikenal tradisi menghafal Al-Quran dengan papan kayu. Ada papan kayu seperti itu. Mereka menuliskan Al-Quran, kemudian mereka menghafal dari apa yang mereka tulis. Ternyata metode ini masih dipakai dan masih dilestarikan oleh penduduk Ahlul Maghrib, orang-orang Maroko saat ini. Sebetulnya bukan orang Maroko aja. Maghrib Arabi seperti di Libya, kemudian di Sudan, kemudian di Tunisia, di Aljazair itu masih
menggunakan metode ini. Tapi yang sekarang saya bahas adalah orang-orang Maroko, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran sejak mereka belajar huruf-huruf sampai mereka menghafalkan Al-Quran. Mohon maaf teman-teman, ini saya nggak bikin slide banyak, sehingga saya menyatukan pembahasan di satu slide. Sebentar. Oke. Menghafal dengan cara sahabat menghafal. Sampai ada istilah yang mereka sering sebut. Ini istilah yang agak fanatik sih bagi orang Maroko. Al-Quran tidak bisa dijaga. Gimana? Al-Quran tidak bisa dihafal kecuali dengan thariqah pertama kali Al-Quran itu turun. Yaitu mereka bangga dengan thariqah yang mereka pakai, yaitu menghafal Al-Quran dengan lauh, bukan dari mushaf. Sehingga mereka membuat istilah Al-Quran ini tidak akan bisa dijaga secara betul-betul menjaga gitu, yang mutkin, kemudian yang sampai paham tulisannya, sampai paham tulisannya itu alifnya itu mahdhufah atau masbutah gitu kan. Itu hanya bisa dicapai oleh orang yang menghafal Al-Quran dengan metode menuliskan di lauhah atau di papan kayu. Seperti itu. Nah, untuk thariqah lauhah terusnya akan kita bahas di poin selanjutnya. Nanti setelah ini. Nah, elemen penting yang menjadi hal-hal yang sangat urgen, yang sangat urgent bagi penjagaan Al-Quran di Maroko ini, yang pertama adalah kutab. Tadi sudah saya singgung terkait tentang kutab. Ini foto yang saya ambil dari kutab yang berada di kota Fes. Ini dekat rumah saya, dekat kos-kosan saya maksudnya, di kota Fes. Namanya Kutab As-Salam. Kutab As-Salam. Kutab ini terletak di bawah Masjid As-Salam. Jadi kebanyakan kutab di Maroko itu letaknya di dalam masjid, tapi terpisah ruangannya dengan masjid. Jadi bukan menyatu dengan tempat sholat. Karena pada zaman Imam Sahnun, itu di Kairouan ketika itu, memang sudah tersebar masjid-masjid yang di dalamnya ada kutab. Dan ketika itu, antara kutab, antara tempat ngaji dan masjid itu tidak dipisahkan. Sehingga terkadang namanya anak-anak belajar Al-Quran, itu tidak memperhatikan kebersihan. Kemudian terkadang anak-anak itu masuk dalam keadaan najis dan segala macam, sehingga dan sampai ketika itu tersebar kebiasaan orang-orang itu menyatukan tempat menjahit dengan tempat belajar Al-Quran. Kemudian ada salah satu perintah dari raja, itu memerintahkan orang-orang, memerintahkan para ulama, memerintahkan para faqih untuk memisahkan ruangan belajar dengan masjid. Tapi tempatnya tetap di satu tempat, tapi dipisah tempatnya gitu. Seperti Kutab As-Salam ini, masjid di atasnya, masjid di lantai dasar, kemudian di bawah tanah itu ada kutab. Sehingga kalau masuk kutab tuh masuk ke bawah tanah seperti ini. Nah, kutab adalah lembaga pendidikan tradisional Islam di wilayah Maghrib yang khusus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, terutama melalui metode hafalan dan penulisan ayat-ayat dengan di atas tangan, ya, di papan kayu. Ini adalah elemen penting pertama, yaitu kutab. Karena dari kutab inilah lahir anak-anak yang bisa menuliskan Al-Quran dan yang mungkin. Jadi kalau kita ngafal Al-Quran dari mushaf. Kita tahu nggak secara rinci tulisan Al-Quran itu bagaimana? Tidak. Karena kita tidak menuliskannya. Nah, mereka ini ngafal Al-Quran, mereka tulis dulu di papan kayu. Habis itu mereka ini tentang thariqah ya, tentang thariqah. Thariqah anak-anak Maroko menghafal Al-Quran. Ini saya spill dikit aja. Jadi cara mereka itu belajar huruf, mereka akan, kalau anak kecil tuh
papan kayunya tuh kecil ya, belum sebesar ini. Kecil dia kalau anak kecil, karena dia masih belajar huruf, belajar menulis huruf. Jadi dia akan datang ke kutab, kemudian gurunya ini menuliskan di papan dia itu huruf. Alif, ba, ta, jim. Tapi tulisannya itu dengan tinta yang tipis. Nah, sehingga anak-anak belajarnya itu dengan menambal tulisan guru, ya, menambal tulisan guru atau menebalkannya, sehingga mereka terbiasa. Dan seperti itu diulang terus sampai mereka belajar tulisan, kalimat, kemudian kata, kemudian kalimat, kemudian ayat, kemudian mereka sampai terbiasa menulis Al-Quran banyak gitu. Nah, cara mereka menghafalkan Al-Quran melalui thariqah lauhah ini, yang pertama, pada pagi hari mereka akan ngumpul, membuat lingkaran dengan gurunya. Biasanya satu guru itu kalau nggak isinya 5 sampai 7 orang. 5 sampai 7 orang. Gurunya atau yang disebut dengan faqih itu akan mendiktekan kepada muridnya apa yang mereka hafal hari itu. Misal, hari ini si A menghafal hizab 1. Hizab 1 itu berarti alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, guru membaca, anak mendengar, dan ketika anak itu mendengar, dia akan langsung menulis di atas papan kayu. Nulisnya pakai apa? Pakai tinta, bukan pakai pulpen. Pakai tinta yang dicocol. Jadi pulpennya itu adalah bambu yang diruncingkan. Jadi dicocol gini. Nulis. Jadi harus cocol terus, setiap habis cocol lagi. Nah, sampai dia menyelesaikan satu sumun. Satu sumun itu adalah satu halaman. Sampai dia menyelesaikan satu halaman atau satu rubu'. Serubu' itu 2 halaman. Ya, tergantung dia hari itu akan menghafal berapa halaman, seperti itu. Ketika itu selesai, ya. Jadi di sini memerlukan indera yang sangat banyak ketika kita menghafal Quran dengan thariqah ini, dengan metode ini. Bayangin, papan kayu itu berat. Kemudian kita harus mendengarkan syekh membaca yang belum kita hafal. Jadi kita harus mendengarkan secara teliti. Indera pendengaran main. Tangan main untuk menjajal tinta, kemudian menuliskannya di lauhah. Kemudian mata juga harus teliti yang dia tuliskan ini sesuai dengan apa yang dia dengar. Nah, setelah mereka selesai menulis, maka mereka akan ngantri untuk nyetor ke gurunya. Nyetor apa? Nyetor hafalan. Bukan. Akan tetapi nyetorin tulisan dia. Nanti tulisan dia dikoreksi. Ini betul apa enggak di tulisannya? Kalau ada yang salah, misal ada salah tulisan, misal ada santri yang nulis Maliki, itu dengan alif kayak gini. Maliki, alifnya panjang. Betul apa salah? Salah, karena Maliki itu adalah mim, lam, kaf, alifnya alif kecil di atas. Namanya alif mahdzufah. Ketika ada yang salah seperti itu akan dikoreksi oleh gurunya, kemudian diberikan tanda. Kemudian di tahap ini juga guru akan memberikan tanda waqaf yang mereka sepakati, yaitu waqaf Imam Hafti. Jadi mereka kalau baca Al-Quran itu berhentinya sama, karena mereka waqafnya sama. Satu negara tuh waqafnya sama. Jadi seandainya semua penghafal Al-Quran Semaroko dikumpulin dalam satu tempat, mereka baca Al-Quran nggak akan beda. Karena pertama nadanya sama, waqafnya pun sama. Ya, waqafnya pun sama. Ini yang unik. Nah, sehingga gurunya memberikan tanda waqaf. Sampai situ aja enggak. Setelah guru yang ngecek tulisannya, guru ini akan menyuruh santrinya untuk nih baca tulisannya. Sambil ngebenerin tahsinnya. Tahsinnya betul apa enggak? Sesuai dengan yang saya talakikan sebelumnya atau enggak gitu. Kalau belum sesuai dibenarkan. Dan setelah itu talib ini mundur, gantian. Setelah dia mundur, dia akan menghafal apa yang dia tulis.
Nah, setelah dia menghafal, itu dia akan menyetorkan pada waktu duha. Pada waktu duha. Mereka akan masuk jam 8:30. Jam 8:30 atau jam 9 duha. Setelah sholat duha, mandi, makan, enggak mandi. Jadi orang Maroko itu jarang mandi. Karena apa? Orang Maroko tuh kalau musim dingin mandinya seminggu sekali. Karena enggak lembab seperti di Indonesia. Jadi mereka pagi itu istirahat, itu makan, hanya makan sama siap-siap saja, siap-siap. Ya. Salat duha dan masuk ke kelas lagi. Nah, waktu duha ini waktunya mereka setoran hafalan baru. Kalau mereka nggak setor hari itu, mereka bakal diberikan hukuman, yaitu disabetin gurunya. Ya. Masih keras banget di Maroko tentang pendidikan anak terhadap penghafal Quran. Sehingga anak itu sangat nggak boleh kendor gitu. Saya tidak pernah mendapati santri di Kutab itu tidur. Saya tidak pernah mendapati santri di Kutab itu tidur ataupun ngelamun. Ngelamun sebentar pun karena mereka selalu, karena kalau nggak target bakal disabet dengan rotan, ya, sampai nangis pun biarin sama gurunya itu, sama pakainya, anak kecil gitu kan. Nah, setelah mereka nyetorin hafalan baru, mereka akan mundur dan murojaah 3 hizb atau 1 juz setengah hafalan terakhir mereka. Namanya hizb jadid, ya, atau hizb baru. Mereka akan murojaah 3 hizb hafalan terakhir mereka. Dan itu duha. Kemudian ketika antara zuhur dan asar, mereka itu bakal menyetorkan hafalan lama mereka. Kalau yang hafalannya sudah 30 juz, mereka bisa setor sampai 7 sampai 15 juz. Langsung ke syaihnya. Setor murojaah hafalan lama, ya. Jadi sesuai dengan tergantung cepatnya bacaan dia. Kemudian setelah itu ngapain? Setelah udah selesai murojaah semua, kemudian dia akan mengulang hafalan dia tadi pagi. Masih lancar apa enggak? Dia akan terus mengulang-ulang sampai ketika dia menghapus tulisan yang dia hafal hari itu, dia nggak akan lupa lagi, karena ketika dia udah hapus, dia nggak bisa lihat lagi kan. Jadi harus benar-benar mementingkan hafalannya, ya, hari itu. Afwan. Jadi setelah lewat sehari, baru paginya dia akan menghapus hafalan kemarin dalam kondisi hafalan kemarin sudah lancar dan sudah mutqin. Karena kalau enggak, dia tidak bisa melihat apa yang dia tulis lagi, seperti itu. Nah, kemudian ini yang kedua adalah Madaris Atikoh. Madaris Atikoh itu kayak pondok pesantren Salafiyah. Pondok pesantren Salafiyah di Indonesia. Jadi dia nggak ada pelajaran formal. Nggak ada pelajaran formal. Dan nggak terikat dengan peraturan kementerian. Nggak terikat dengan Kemendikbud, dinas, segala macam. Sehingga biasanya terletak di pegunungan kayak gini nih. Nih. Bisa lihat ya, teman-teman. Jadi itu di bawah gunung. Diapit oleh bukit, ya. Dan ini rumah tuh dikit penduduk. Cuma segini doang satu desa rumahnya. Ya. Sehingga di sini tuh betul-betul menjadi tonggak para ulama itu lahir. Karena apa? Karena ulum syar'iyah, dari mulai belajar bahasa Arab dasar, dari mulai jurumiyah, kemudian sorof, kemudian fikih, itu dipelajari di madrasah-madrasah seperti ini. Yang dia nggak ada sekolah formal, nggak ada ujian, nggak ada tuntutan untuk mengejar nilai, tapi dia fokus memang untuk menuntut ilmu, niatnya menuntut ilmu. Nah, kapan orang-orang bisa masuk ke madrasah Atikoh dan belajar ulum syar'iyah? Syaratnya adalah hafal Al-Quran 30 juz. Jadi kalau ada santri yang daftar, tapi dia belum hafal 30 juz, disuruh kamu ke Kutab dulu, hafal Al-Quran 30 juz dulu, baru boleh belajar ilmu yang lain. Seperti itu rumusnya. Kemudian elemen penting yang ketiga adalah raja. Kenapa raja? Karena raja ini yang membiayai semua sekolah, semua universitas, semua TK dan yang lain, dan instansi pendidikan yang lain
satu negara Maroko ini raja yang membiayai, ya. Karena beliau Amirul Mukminin, maka pendidikan di Maroko itu semuanya gratis. Tidak ada yang bayar, tidak ada yang bayar kecuali memang instansi-instansi swasta. Sisanya semua itu gratis. Kalau PTN-PTN negeri di Indonesia itu masih ada bayaran, maka di sana tidak ada bayar. Bahkan pelajarannya dikasih sangu, ya, dikasih uang jajan, dikasih uang jajan. Terus pertanyaannya, gimana? Ini kan tidak terikat pemerintah, Madaris Atikoh, tidak terikat pemerintah. Apakah dia dapat dari raja? Ini nanti kayaknya kita bahas di sesi tanya jawab. Alat dalam metode lauh. Yang pertama, papan kayu itu seperti ini, papan kayu. Ini dari ukuran kecil, ukuran sedang sampai ukuran besar. Kalau ukuran kecil itu dipakai oleh anak-anak kecil. Kalau ukuran sedang itu dipakai oleh anak-anak yang udah mulai menghafal surat-surat pendek. Kemudian yang besar dia dipakai oleh anak-anak yang memang sudah menghafalnya banyak. Ya, 1 tumun, 1 rubu, ataupun 2 halaman gitu sampai 5 halaman misal. Yang kedua nih ada namanya al-qalam atau alat tulisnya. Bisa dilihat alat tulisnya seperti itu, ya, yaitu bambu yang diruncingkan, dibikin kayak pena, dibikin kayak pulpen gitu, sehingga nanti bambu ini dicocol ke tinta yang ada di sampingnya, ya, kanannya ini dicocol, cocol, kemudian tulis, cocol, tulis, cocol, tulis. Nah, kemudian yang ini alat keempat sensor, ya, sensor atau sol-sol. Jadi setiap daerah tuh ada yang menyebut sensor, ada yang menyebut sol-sol. Seperti kapur, batu kapur yang bisa, jadi sebelum papan itu ditulisin, nggak langsung ditulis, tapi dilapisin oleh kapur dulu, biar jadi warna putih. Jadi papannya dibasahin, kemudian diolesin kapur, habis itu dikeringkan. Pas udah jadi putih, digariskan untuk mereka menulis Al-Quran. Nah, ini namanya sol-sol atau sorsor, kapur, batu kapur. Nah, slide-nya habis sampai sini. Mungkin terkait penjelasan itu saya cukupkan sampai sini karena waktunya sudah melebihi. Mohon maaf. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin menanyakan terkait metode dan lain-lain. Kalau boleh mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah Khansah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasihan Waalaikumsalam. wa barakallahu fikum Ustaz atas pemaparannya yang begitu bermanfaat. Masya Allah. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kepada peserta yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom chat atau langsung raise hand. Oke, ada dari Aulia Rofia Darojat. Boleh dipersilahkan. Assalamualaikum Perkenalkan. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Afwan. bertanya, apa perbedaan sistem pemerintahan presiden sama kerajaan ya? Kira-kira lebih fleksibel mana sistem pemerintahan presiden atau raja? Sudah itu aja, syukran. Oke, dipersilahkan untuk Ustadz Amar. Boleh langsung dijawab. Mungkin dikumpulkan dulu ya, Zah. Sampai 3 mungkin, biar sekalian. Oke, boleh. Lalu berikutnya ada Salahuddin Az-Zaki. Boleh dipersilahkan. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya saya. Jadi tadi kan metode di menghafal tadi kan saya lihat kalau di Maroko tuh mereka menghafal dari kayu tuh kemudian dihapus. Jadi kan jadi nggak bisa diingat lagi lah, dilihat lagi istilahnya kan gitu kan. Jadi kalau begitu kalau misalnya hafal mereka udah banyak, gimana cara mereka itu merojaahnya?
Oke, Masya Allah. Khair. Insya Allah nanti akan dijawab. Boleh satu lagi mungkin dari kolom chat ya, kita ambil. Mungkin ini pertanyaan yang paling banyak bisa kita ambil, satu pertanyaan ini. Dari umur berapa anak-anak di Maroko dimasukkan ke kutab? Lalu apakah di Maroko jarang memegang mushaf karena proses menghafal dan tahsin pun lewat talaki dan tulisan? Lalu apakah Syekh belajar di Madaris Atik? Oke, Masya Allah. Sudah 3 pertanyaan. Oke, kita 3 pertanyaan dulu ya. Boleh dijawab oleh Ustadz Amar. Boleh dari Oke. urutan yang pertama atau yang mau dijawab dulu. Ya. Yang pertama mungkin terkait perbedaan pemerintahan antara kepresidenan dan kerajaan itu tentu berbeda. Kalau kerajaan itu dia memegang seluruh kebijakan, ya, kebijakan yang ada di negara tersebut. Jadi kalau kepresidenan kan yang seperti yang kita ketahui itu pertama perbedaannya adalah presiden ada pemilihan setiap 5 tahun sekali, ada pemilu, yaitu ganti presiden atau ganti kepengurusan setiap 5 tahun sekali. Adapun kerajaan itu tidak akan digantikan sampai raja itu wafat, sehingga raja itu, kalau raja dalam satu kerajaan itu baik, maka kerajaan ini akan maju, akan kaya, dan akan sejahtera. Baliknya, kalau raja dalam satu kerajaan itu buruk, maka masyarakatnya akan terpuruk dan akan sampai hancur, sampai ada kerajaan lain yang menaklukkan raja tersebut. Sehingga itu perbedaan yang sangat mendasar antara kepresidenan dan kerajaan. Maka kerajaan Maroko ini adalah Amirul Mukminin atau Raja Muhammad Sadis sekarang, atau Raja Muhammad VI, itu disebut Amirul Mukminin. Pemimpinnya orang-orang beriman. Karena apa? Karena Maroko adalah kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Sehingga 99% warga Maroko adalah orang-orang Islam. Maka beliau ini disebut oleh Amirul Mukminin. Bahkan beliau dijuluki Amirul Mukminin penduduk Afrika. Amirul Mukminin penduduk Afrika. Karena negara Islam di Afrika yang paling kaya adalah Maroko. Dan yang paling bisa menaungi umat-umat Islam yang ada di Afrika. Seperti itu. Berarti maka Raja Maroko itu sangat membuka lebar beasiswa untuk orang-orang Afrika di sebelahnya, seperti Nigeria, Somalia, Sudan, dan lain-lain. Itu beasiswa terbuka besar dari kerajaan Maroko untuk orang-orang Afrika. Maka kalau kita pergi ke Maroko, itu kita akan sering banget menemukan pelajar-pelajar dari Afrika, karena raja memfasilitasi mereka untuk mereka belajar sebanyak-banyaknya, mereka dikasih beasiswa dan difasilitasi dalam pembelajaran mereka. Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Nah, kedua terkait tentang yang Afan tadi Anda lupa yang pertanyaan kedua. Menghafal di kayu dan dihapus dan nggak bisa dilihat lagi. Lalu bagaimana kalau hafalan sudah banyak? Nah, bagaimana? Inilah sulitnya menghafalkan Al-Quran dengan metode ini. Jadi, itulah kenapa mereka setiap harinya itu wajib untuk murojaah 3 hizb atau 1 juz setengah hafalan mereka ke belakang. Misal, saya hari ini menghafal Sayaqulus sufaha minan nas. Maka setelah saya setoran 1 halaman Sayaqulus sufaha, saya itu wajib mengulang 1 juz 1 dan hafalan setengah juz 30. Misal saya hafalannya juz 1 dan juz 30 seperti itu. Nah, itu setiap hari. Maka ada yang mereka mengenal istilah hizb jadid. Setelah mereka setoran hafalan baru, mereka akan mengulang 3 hizb atau 1 juz setengah hafalan mereka yang terbaru. Mereka mengulang. Bahkan sebelum mereka menghapus itu, ini pengalaman saya ketika menyaksikan teman-teman saya orang-orang Maroko menghafal, itu sebelum mereka menghapus, itu mereka bisa mengulang hafalan baru mereka sampai 50 sampai 100 kali. 50 sampai 100 kali. Karena apa? Karena kalau udah dihapus, mereka nggak akan bisa melihat. Mereka hanya bisa bertanya kepada teman mereka ataupun pada guru mereka. Ya.
Sehingga sebelum mereka menghapus, mereka harus udah mutqin duluan. Mereka harus mengikat dengan banyak pengulangan. Maka saya singgung tadi bahwa saya tidak pernah mendapati santri di Kutab di Maroko itu tertidur ketika waktu halaqah ataupun melamun. Saya tidak pernah mendapati itu. Karena apa? Karena ketakutan mereka atau ketegasan mereka terhadap apa yang akan mereka dapatkan nanti. Ketika udah dihapus, mereka tidak akan bisa melihat hafalannya itu lagi. Sehingga mereka harus mengulang berkali-kali, 50 sampai 100 kali, bahkan lebih. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, terkait apa Anda lihat di chat tadi, orang Maroko anak kecil mulai belajar Al-Quran umur berapa? Seperti di Indonesia, seperti anak TK di Indonesia. Itu dari mulai 5 tahun sampai 10 tahun mereka udah masuk kutab untuk belajar huruf Al-Quran. Jadi orang tua mereka akan mengantarkan mereka ke kutab pada sore hari ataupun pada pagi dan sore. Kemudian mereka akan belajar menulis huruf, menulis kalimat, seperti itu. Sampai mereka terbiasa dan sampai mereka bisa menghafal Al-Quran dan menuliskannya satu halaman penuh. Kemudian pertanyaan yang tadi ditulis, keduanya, apakah Maroko memegang mushaf? Jarang. Oke. Nah ini, ketika salah satu peraturan yang nggak boleh dilanggar oleh santri di Kutab adalah mereka tidak boleh memegang mushaf sama sekali. Jadi ketika ada yang ketahuan, ada santri yang ketahuan bawa mushaf atau pegang mushaf, itu akan dihukum oleh fakihnya. Tidak ada mushaf sama sekali di Kutab. Tidak ada mushaf sama sekali di Kutab. Al-Quran itu nggak ada. Sehingga mereka murni, ketika mereka lupa, imma bertanya kepada teman mereka ataupun langsung bertanya kepada guru mereka. Jadi mushaf dilarang dalam proses menghafal Al-Quran di Maroko. Mushaf dilarang. Proses menghafal dan tahsin pun lewat talaqi dan tulisan. Betul. Proses menghafal dan tahsin lewat talaqi dan tulisan, tidak ada lewat mushaf. Apakah Syekh belajar di Madaris Atikoh? Betul. Para ulama-ulama besar di Maroko itu lahir dari Madaris Atikoh yang dia tidak terikat dengan sekolah formal. Jadi kebiasaan para ulama besar di Maroko itu, mereka terbentuk dulu di Madaris Atikoh. Mereka alim dulu atau jadi orang yang paham ilmu agama secara mendasar dulu, baru mereka memasuki jenjang sekolah formal. Jadi banyak teman-teman saya di Madaris Atikoh itu umurnya sudah 20 tahun, umurnya sudah 25 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, tapi masih SD. Masih SD. Karena mereka tidak menempuh pendidikan formal. Setelah mereka selesai dari sana, baru mereka ngambil paket. Seperti itu. Baru mereka ngambil paket. Kemudian sudah. Itu pertanyaan 3 tadi. Jawabannya. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Mungkin apakah akan diberikan kesempatan untuk pertanyaan berikutnya atau dijawab di grup, Ustaz? Mungkin boleh 2 pertanyaan lagi saya terakhir. Masya Allah. Oke. Satu pertanyaan dari yang raise hand, boleh dari Arkan Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Amar yang sudah memaparkan materi yang sangat Masya Allah langka Ustaz. Ya, di sini Ana ada pertanyaan Ustaz. Mungkin dari pengalaman pribadi atau beberapa teman yang sudah lulus pondok gitu Ustaz. Untuk di Indonesia kan ada menghafal itu di sebuah lembaga gitu Ustaz ya. Jadi ada ketentuan atau peraturan yang mengikat mereka untuk menghafal Quran gitu. Jadi alhamdulillah ketika di pondok terjaga gitu hafalannya. Namun ketika tidak ada lagi sistem atau peraturan itu atau kata lainnya telah lulus dari pondok, nah kebiasaan
kebiasaan menghafal atau murojaah hafalan itu jadi tidak konsisten gitu, Ustaz. Jadi hafalannya itu bisa hilang atau luntur gitu, Ustaz. Nah, mungkin di sini Anda ingin bertanya apa tips atau metode yang ampuh agar bisa tetap terjaga hafalannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini satu lagi, bisa konsen. Masya Allah. Oke, satu lagi bisa dari Oke, ini dari Herazka Abdillah dari Tokyo, Masya Allah. Pertanyaannya, apakah di Maroko rata menghafal dalam riwayah Warsh atau ada juga yang menghafal dari riwayat dari kiraat-kiraat lainnya, Ustaz? Jazakumullah khairan. Oke, boleh dijawab, Ustaz? Oke, syukron. Pertanyaan pertama, secara rincinya insya Allah kalian teman-teman stay tune di kajian besok ya. Insya Allah itu ada kajiannya Ustadz Asad Muhammad Asadullah. Beliau akan membahas terkait hafalan. Al-Quran itu bukan hanya mutqin dan fasih saja kalau tidak salah. Ya, jadi kalau tips atau tata cara dari anak pribadi adalah ketika antum masih hangat hafalannya, dalam artian antum baru selesai menyelesaikan hafalan, itu sebelum antum meninggalkan hafalan untuk bersantai-santai ria, dalam artian sebelum antum bisa murojaah 1 hari 3 juz, antum harus melewati fase antum murojaah sehari 5-10 juz, sehingga antum ikat dulu hafalannya seperti orang-orang Maroko tadi, ya. Orang-orang Maroko itu mengikat hafalan sehalaman-sehalaman, ya. Mereka mengikat hafalan sehalaman-sehalaman. Kalau kita mayoritas orang Indonesia itu mengikat hafalan setelah selesai 30 juz. Maka itu agak berat memang. Maka ada beberapa pesantren tahfiz di Indonesia yang mereka menerapkan sistem selesai 1 juz tasmi. Kemudian selesai 2 juz tasmi 2 juz. Selesai 3 juz tasmi 3 juz. Apa manfaat itu? Adalah agar hafalan mereka terikat. Maka catatan untuk orang-orang yang baru menyelesaikan hafalan, agar antum jangan bersantai-santai dulu terhadap hafalan antum. Antum harus mengikatnya dengan murojaah 5-10 juz. 5-10 juz dalam 1 harinya. Ya, dulu ketika Ana baru selesai hafalan, itu Ana tidak pernah murojaah kurang dari 5 juz dalam sehari. Sehingga ketika udah lama, itu berjalan dalam minimal 1 bulan, antum harus menerapkan sistem seperti itu. Dan tips kedua adalah antum merutinkan untuk tasmi 30 juz sekali duduk. Kalau belum pernah tasmi, silakan cari fasilitas untuk antum bisa tasmi 30 juz 1 kali duduk. Dan antum jangan lakukan itu sekali. Tahun ini tasmi 30 juz sekali duduk. Tahun depan lagi ada momen tasmi 30 juz sekali duduk. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah antum mengikat hafalan antum sebelum antum sibuk dengan hal lain, sehingga antum nggak bisa murojaah banyak. Misal ketika antum hafalan antum udah matang, dalam artian udah kuat, udah terikat, antum bisa tuh murojaah sehari hanya sejuz, sehari 2 juz. Seperti yang Ana rasakan dan teman-teman Ana rasakan, orang-orang Maroko, itu mereka ketika Ana tanya, sehari murojaah berapa juz? 1 juz. Dan hafalan mereka apa? Masih lancar. Karena mereka udah terikat dulu hafalannya di kutab mereka. Mereka udah sangat mutqin seperti itu. Jadi jangan biarkan antum bersantai-santai ketika antum baru menyelesaikan hafalan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua terkait apakah di Maroko semua rata menghafal dengan riwayat Warsh? Betul. Semua rata. Karena balik lagi, yang namanya kerajaan itu menetapkan suatu kanun atau undang-undang untuk keagamaan. Karena ini kan kerajaan Islam. Artinya raja ini menetapkan undang-undang untuk yang berkaitan dengan agama. Pertama, mereka baca dengan riwayat Imam Warsh dari Imam Nafi', ya. Mereka tuh bacanya ya yang seperti kita dengar, misal coba Anda contohkan riwayat Warsh biar antum dengar sedikit. Surah Al-Baqarah misal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Maka riwayat Imam Warsh ini adalah dikenal dengan riwayat yang paling panjang karena semua matnya itu 6 harakat. Di situ ada mat badal, misal innal ladzina amanu. Mereka baca amanu mat badal 4 harakat. Amanu wa amilus solihati anna lahum. Dan belum lagi nanti ada mim jama yang bertemu dengan hamzah dibaca 6 harakat. Jadi semua matnya itu 6 harakat kebanyakan, ya. Sehingga riwayat Warsh resmi. Baca Al-Quran riwayat Imam Warsh. Fikihnya mereka berfikih resmi, wajib berfikih dengan fikih mazhab Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah. Jadi mereka bukan mazhab Syafi'i ataupun Hambali ataupun Hanafi, tapi mereka bermazhab Maliki. Kemudian secara akidahnya mereka berakidah Imam Abu Hasan Al-Sy'ari tasawuf sunni, ya. Jadi ini tawabid diniyah negara 3 tadi, ya. 3 tadi. Jadi semua anak-anak di Maroko itu resmi menghafal dengan riwayat Imam Warsh. Maka kita juga sebagai orang Indonesia, kita harus menguasai dulu riwayat Imam Hafiz karena itu riwayat kita, baru belajar ke riwayat lain gitu. Jadi kalau belum mungkin Imam Hafiznya, riwayat Hafiznya, jangan belajar qiraat dulu. Syarat belajar qiraat adalah mutqin riwayat yang kita belajar, riwayat yang kita punya. Karena kalau belum mungkin belajar qiraat lain itu bisa berantakan dan bisa ketukar. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustazah Khansa. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiikum Ustaz atas kajiannya, ya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara kajian Al-Quran lintas 4 negara malam ini telah selesai kita laksanakan. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Amr Alamudi LC yang telah menyampaikan ilmunya dengan sangat luar biasa. Dan juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan menyimak dengan khidmah hingga akhir. Semoga ilmu yang kita peroleh malam ini menjadikan bekal amal, penerang hidup, serta jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Dan jangan lupa teman-teman, insya Allah besok malam kita masih ada kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh 2 guru kita, yaitu satu Ustaz Muhammad Zaki Al-Faruq dengan tema nggak punya sanad, nggak boleh ngajar Quran. Dan yang kedua Ustaz Muhammad Asadullah dengan tema ahli Al-Quran bukan hanya mutkin dan fasih. Semoga teman-teman semua Allah mudahkan untuk bisa mengikuti kajian tersebut. Alhamdulillah, mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kekurangan. Ana selaku MC mohon undur diri. Kita cukupkan kajian malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sebelum ditutup Zoom-nya boleh kita dokumentasi dulu. Sekiranya teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya boleh diaktifkan, insya Allah akan ada sesi dokumentasi sebentar saja. Ya, ini Masya Allah, Alhamdulillah 194 tadi sampai 200-an. Masya Allah, insya Allah kita akan itu ya kita screenshot.
Mungkin beberapa sesi karena ini lumayan banyak. Oke, sesi pertama 1, 2, 3. Oke, berikutnya lagi 1, 2, 3. Masya Allah. Masih ada lagi. Wah, Masya Allah, ini berganti-gantian hidupnya. Lagi 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran buat teman-teman semua. Ya, ini mohon maaf kalau ada yang tidak kena, ya, tidak masuk ke frame itunya, screenshotnya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, semoga kehadiran teman-teman semua di sini, Allah berikan kebaikan, ya, di keberkahan ilmunya juga, dan bermanfaat. Semoga bisa diamalkan. Masya Allah, tadi pesan gurunda kita, ya, hafaznya dulu, mungkin, Insya Allah, kalau tadi teman-teman takjub dengan bacaan kiroah, dengan riwayah Warsh, Insya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk bisa membacanya juga. Ya, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Apa, Pak?